Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 54. Hari ke-8, Senin berikutnya, Kompol Firman Muntako telah berada di ruang tunggu istana, menunggu dipanggil Presiden untuk menghadap dan melaporkan hasil investigasi yang telah dilakukannya selama 2 hari ini. Terbayang di benaknya pulpen mewah hadiah Menko SDA dan Maritim yang telah diterimanya dari Presiden, pulpen mewah berkepala naga berlapis emas. Sungguh pulpen yang menggiurkan. Tidak lama kemudian ajudan Presiden menemuinya dan dengan kesopanan yang tak dibuat-buat mempersilahkan Kompol Firman Muntako memasuki ruang kerja Presiden. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Presiden. Presiden berdiri dan menyambut uluran tangan Kompol Firman Muntako. Silakan duduk, Bung Firman, sambungnya. Siap, Pak. Setelah keduanya duduk berhadapan dan ajudan keluar ruangan, bagaimana Bung Firman? Sudah ada perkembangan baru? Tidak signifikan, Pak. Bentuk pulpen tersebut memang berbeda dengan pulpen pada umumnya, tetapi bentuk itu hanya berkaitan dengan soal variasi atau model pesanan. Fungsi, letak tinta, dan sambungan antar dua bagian pulpen tidak berbeda jauh dengan pulpen pada umumnya. Jadi kesimpulan saya, kalau melihat pulpen yang ada, tak ada hal yang mencurigakan. Mungkin berbeda bila kita dapatkan pulpen yang diberikan kepada Pak Wapres, masih ada harapan kita mendapatkan petunjuk penting. Luar biasa anak ini, pikir Sultan. Tidak salah kalau Kapolri menugaskan dia untuk melacak kasus kematian misterius Wapres Djoko. Kecerdasannya sangat memadai. Satu kesimpulan bisa ditarik Sultan, Kapolri tidak terlibat kasus ini bila ternyata kematian Wapres adalah akibat pembunuhan, karena Kapolri memberikan personil polisi terbaiknya. Di mana pulpen itu sekarang? Saya masih lacak, Pak. Yang pasti di tim evakuasi jenazah Wapres tidak ditemukan pulpen yang menempel di tubuh Wapres. Maksudnya di kantong pakaian yang dipakai Wapres hanya ditemukan handphone Android merek Nokia terbaru, dompet, dan sekotak permen Mentos. Di tangan kirinya ada sebuah arloji merek terkenal Rolex. Wah, si Djoko ini memang tidak bisa berpisah dengan permen Mentos kesukaannya, pikir Sultan sambil tersenyum sedih. Sekilas Sultan teringat Djoko pernah sempat tersedak permen Mentos semasa mahasiswa, di saat mereka mewakili universitas masing-masing dalam pertemuan Kongres Mahasiswa se-Indonesia di ITS Surabaya tahun 1977. Sultan bersama Suryo Adiwibowo mewakili mahasiswa IPB, Djoko dengan seorang rekannya Iqbal mewakili mahasiswa ITB. Permen gepeng itu menyangkut di tenggorokannya dan Djoko menggap-menggap seperti ikan menghirup udara di permukaan air. Sultan cepat bereaksi dengan memukul tengkuk Djoko, tapi permen itu tidak juga keluar meski dipukul dengan sisi tangan kanannya sebanyak 3 kali. Rupanya tekstur permen yang kasar setelah diisap itu membuat permen menempel kuat di lapisan dalam kerongkongan. Untung Sultan tidak panik. Cepat ia mengambil sebotol aqua di kios yang kebetulan ada dekat tempat kejadian. Dibukanya tutup botol aqua itu dan diminumkannya ke mulut Djoko. Alhamdulillah, permen itu langsung tertelan dan Djoko selamat dari cekikan Mentos. Menurut perkiraan Sultan, yang membuat Djoko termenggap-menggap adalah udara yang mengandung peppermint yang turut terhisap ke saluran paru-paru, sehingga gas peppermint Mentosnya menggantikan oksigen yang ada di ruang udara. Jadilah oksigen kosongnya tergantikan gas peppermint. Apa hasil pemeriksaan tubuh Wapres mengandung permen Mentos? Tidak sama sekali, baik hasil pemeriksaan lab, scanning, maupun hasil autopsi. Sultan kembali berpikir. Apakah di mejanya ditemukan pulpen miliknya yang berasal dari pemberian Menko SDA dan Energi? Sudah saya tanya pada tim kesehatan kepresidenan, tetapi karena saat itu mereka fokus pada kemungkinan penyelamatan Wapres, meski sangat kecil peluangnya dan saat itu belum terpikirkan hal itu, akibat kemungkinan kejahatan, mereka tidak memperhatikan hal itu, Pak. Sultan mengangguk-angguk tanda bisa memahami. Bagaimana hasil pelacakan kamu terhadap keberadaan pulpen tersebut? Menurut Kepala Rumah Tangga Istana, Ibu Luli Ade, yang bertanggung jawab soal ruang sidang istana adalah Pak Sukejo Sosrobahu. Saya sudah menghubunginya, tetapi mendapat jawaban bahwa pulpen hadiah untuk Wapres tidak ada di meja saat petugas kebersihan membersihkan ruang sidang istana. Hal ini pula lah yang membuat intuisi dan akal saya berkelindan, sehingga membuat keyakinan saya semakin kuat bahwa pulpen tersebut bisa menjadi petunjuk awal bila kematian ini merupakan peristiwa pembunuhan, jawab Kompol Firman. Wah,
Kenapa berharap begitu? Kadang lingkungan kita sehari-hari bisa membentuk diri kita menjadi produk yang sesuai dengan apa yang kita geluti. Jadi tidak tertutup kemungkinan saya menjadi penghayal. Tanpa saya sadari, saya berharap bahwa kejadian ini adalah pembunuhan. Padahal fakta yang ada kan tidak menunjang hal itu. Pertama, karena tidak ada situasi penting apalagi genting menyangkut persoalan pemerintahan saat ini. Kedua, beliau dikenal sebagai orang yang sangat supel, suka humor dan banyak teman yang menyukai beliau. Ketiga dan terakhir, tidak pernah terdengar sama sekali beliau mengalami perselisihan, apalagi pertengkaran dengan siapapun. Dengan motif apa orang bermaksud membunuhnya? Kan tidak mungkin membunuh tanpa motif. Satu-satunya alasan yang mendukung hipotesis saya hanyalah data terakhir kesehatan beliau sangat baik. Begitupun kesan semua anggota kabinet, juga Bapak sendiri. Jadi tidak mungkin beliau meninggal karena penyakit. Satu fakta ini mengalahkan 3 fakta yang lain, yang juga masuk akal sehat. Jadi, kemungkinan saya berhalusinasi sangat mungkin terjadi. Masya Allah, anak ini memang keren dan cerdas. Seandainya anak ini belum punya istri, ingin ia jodohkan dengan anak tunggal yang disayanginya, Diana Andam Dewi. Tapi, tak adakah hal lain yang mendukung harapan Bung itu? Intuisi, hanya intuisi. Turuti intuisi itu. Kenapa? Karena intuisi. Maksud Bapak, intuisi saya mengatakan intuisi Bung benar. Apa? Ikuti intuisi itu. Terima kasih, Pak. Apa Bapak pernah punya track record menjadi intelijen atau bekerja yang berkaitan dengan pekerjaan intelijen? Tidak pernah. Kenapa? Kalau pernah, saya khawatir Bapak mengalami hal yang sama dengan saya. Berkhayal. Mantap anak ini. Begitu detail, ia berpikir, pikir Sultan. Ia semakin suka dan berharap anak ini karirnya mencuat. Ia catat di benaknya. Sultan tak berkomentar lebih lanjut, karena bila ia ceritakan bahwa ia pernah bersinggungan dengan dunia intelijen dan bahkan terlibat cukup dalam, anak ini bisa berpikir intuisi Sultan juga disebabkan sindrom dunia intelijen dan pasti akan berpengaruh kepada keyakinan pada intuisinya yang saat ini masih sempurna. Sultan tidak mau anak ini meragukan intuisinya sendiri akibat keraguan terhadap intuisi Sultan. Bab 55. Sejak kematian Wapres Joko, Sukejo menjadi pendiam, terkesan murung. Loli Ade, kepala rumah tangga Istana Negara, pernah bertanya kepadanya 3 hari lalu. "Hei, kok kamu berapa hari ini murung saja? Kenapa lagi istrimu?" "Ah, nggak ada apa-apa, Mbak. Ninu baik-baik saja. Sejak Mbak jelaskan pekerjaan saya memang sering sampai malam, apalagi bila ada tamu negara dan sidang-sidang kabinet yang kadang mendadak, dia sudah nggak rewel lagi, Mbak." "Ya iyalah, soalnya saya bilang kalau dia tidak ikhlas kamu sering pulang malam, saya bisa pindahkan kamu ke kantor lain yang belum tentu ada tip-tip besar dari para menteri. Apalagi kalau kamu diminta lembur." "Tentu saja lah, Mbak, Ninu nggak mau." "Tiap minggu saya bisa bawa pulang jutaan kalau ada lembur." "Bisa aja Mbak ini." "Nah gitu dong, kan jauh lebih enak ngelihat kamu ceria daripada murung terus." "Iya Mbak." Tapi kemurungannya datang lagi. Loli bisa merasakan itu. Ia pun bertanya sungguh-sungguh. "Sudahlah Kejo, kau tidak bisa menyembunyikan kemurunganmu meskipun bisa hilang sebentar. Terus terang saja, ada apa sebenarnya?" "Tentang pulpen yang ditanyakan Kompol itu?" "Iya Mbak." "Apa sih pentingnya pulpen tersebut?" "Saya juga tidak tahu, tapi feeling saya mengatakan ada hal penting tentang pulpen itu. Bahkan saya merasa cemas terus, seakan ada yang mengikuti saya kemanapun saya pergi." "Ah, itu kan cuma perasaan kamu saja." "Tapi perasaan itu kuat sekali, Mbak." "Sebetulnya sekarang pulpen itu ada di mana? Jangan-jangan karena memang bagus banget tuh pulpen, kamu ambil?" "Itu sih nggak salah. Maksudku pulpen itu memang bagus banget, tapi buat ngambil nggak sejauh itulah saya, Mbak. Gini-gini kan saya mantan manajer hotel bintang 5, tahulah saya etika bekerja." Sukejo memang mantan manajer hotel berbintang yang direkrut Loli untuk bekerja di istana. Sukejo adik kelas Loli semasa SMA di Surabaya. Ia telah banyak melalang buana ke mancanegara, mulai dari Qatar, Saudi, Turki, dan bahkan Jerman dan Perancis. Kembali ke Indonesia, ia diminta sebuah hotel bintang 5 untuk menjadi general manajernya.
Tahun 2020, ia ditawari untuk bekerja sebagai kepala bagian penjamuan istana oleh Loli. Tawaran ini diterimanya karena ia memang dekat dengan senior SMA-nya ini yang masih sepupuan dengan istrinya, Minawati Rasahan alias Minuk. Ia menikah dengan Minuk juga atas dorongan Loli. Jadi sebetulnya ada di mana pulpen tersebut? Kan nggak mungkin hilang tanpa jejak. Pastilah kita-kita juga pegawai di sini yang mengambilnya atau setidaknya yang menemukannya. Sukejo termenung, bingung. Iya mbak, sebetulnya pulpen itu ditemukan oleh Buyung ketika bersih-bersih ruangan, tergeletak di bawah meja, mungkin terjatuh saat digunakan oleh Wapres untuk menulis di mana ia tertengkurap karena kematian mendadak. Kenapa nggak dikasih tahu aja ke kompol itu bahwa pulpennya ada di Buyung? Belum, karena Buyung 3 hari setelah kejadian kan ambil cuti 2 minggu. Hasil dari tahun kemarin dia nggak ambil cuti, sedangkan kompol baru menanyakan hari Jumat sore. Beritahukan saja apa adanya. Sukejo terdiam karena sebenarnya ia tak mau memberitahukan hal itu kepada Kompol Firman. Bukankah ia sudah berjanji kepada Menteri Perindustrian, Juan Aldov, untuk tutup mulut bila bicara soal pulpen hadiah Menko SDA dan energi? Terbayang kembali suasana saat-saat menjelang sidang kabinet, di mana Wapres menghembuskan nafas terakhirnya. Bab 56. Setengah jam sebelum sidang dimulai, Sukejo telah memerintahkan 2 anak buahnya, Buyung dan Ucok, menaruh seluruh keperluan pribadi tulis-menulis menteri-menteri yang akan ikut bersidang. Keperluan pribadi tersebut antara lain buku catatan tipis berlogo Garuda dan berjudul catatan sidang kabinet ke ... di mana titik-titik yang ada diisi oleh menteri bersangkutan. Kemudian pulpen merek Parker, pensil HB merek Faber-Castell, dan tisu guna melap minuman yang mungkin bertumpah selama sidang. Biasanya setiap selesai sidang, semua barang-barang tersebut dibawa pulang oleh menteri, terutama sudah tentu buku catatan, pulpen Parker, dan pensil. Semua itu dibenarkan karena memang begitulah aturannya. Pada sidang kali ini, pulpen dari pihak rumah tangga istana tidak perlu dikeluarkan karena ada hadiah ulang tahun ke-75 Menko SDA dan Energi berupa pulpen Parker mewah yang dibagikan untuk seluruh peserta sidang. Pulpen mewah itu telah diserahkan sebanyak jumlah anggota kabinet kepada Kepala Rumah Tangga Presiden, Ibu Loli Ade, yang kemudian diteruskan kepada Sukejo sehari sebelumnya. Diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan pesan khusus agar jangan sampai ada yang hilang. Maklum, pulpen mewah berharga 10 juta rupiah per buah. Sukejo menjalankan bentuk perintah tersebut sehingga ia meletakkan seluruh pulpen bersangkutan di dalam lemari khusus pribadinya yang ada di salah satu ruangan istana. Sungguh surprise pagi itu Menteri Perindustrian datang paling pagi sekitar 27 menit sebelum sidang dan langsung menemui Sukejo. Maaf Pak Sukejo, ada pesan khusus dari Pak Menko tadi pagi bahwa pulpen untuk Pak Wapres adalah yang ini, yang saya bawa sekarang. Tidak berbeda, kecuali di pulpen ini ada bulatan kecil berwarna pink di jambul kepala naganya. Kata Pak Menko, tanda ini memang diminta Wapres waktu Pak Menteri minta izin Wapres untuk membagikan pulpen khusus ulang tahun Pak Menko, kata Menteri Perindustrian sambil menunjukkan pulpen berwarna pink kepada Sukejo. Sukejo menerima pulpen tersebut sambil bertanya dengan penuh harap, karena sejak menerima pulpen hadiah untuk dibagikan itu kemarin, ia ingin pula memilikinya. Sayang jumlah pulpen yang dititipi persis sama dengan jumlah peserta sidang pagi itu. Siap Pak Menteri, tapi pulpen yang lebih itu apa perlu saya kembalikan kepada Pak Menteri? Tentu saja Menteri Perindustrian menangkap keinginan Sukejo itu. Buat apa saya punya 2? Tentu saja untuk Bapak lah. Tapi Pak Sukejo jangan bilang-bilang siapapun tentang hal ini ya, tidak enak saya pada yang lain. Betapa berbunganya hati Sukejo mendapat tanggapan positif itu. Siapa? Saya akan tutup mulut serapat-rapatnya, jawab Sukejo spontan sambil tak menutup kegembiraan yang amat sangat. Menteri Perindustrian pun tersenyum sambil memasuki ruang sidang yang masih kosong.